Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda kondisinya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ini saya di sore hari ya, bangun tidur. Terus saya lihat kok ada cucian piring, jadi saya langsung cuci piring ya Bunda. Karena hari Minggu ini jadi saya nggak banyak kegiatan Bunda, paling bersih-bersih sebentar, habis itu saya santai-santai. Karena hari Minggu memang tidak saya fokuskan untuk beraktivitas ya. Kadang ya kalau memang lagi banyak yang dikerjakan ya saya tetap produktif seperti biasa. Cuma ini memang tidak banyak yang saya kerjakan, jadi saya santai gitu Bunda. Nah itulah pentingnya kita untuk bisa mengatur kegiatan kita ya, agar kita bisa bersantai di waktu weekend. Nah saya sudah senang dengan menerapkan gaya hidup minimalis yang sedikit barang dan tidak terlalu banyak yang saya kerjakan ya. Mungkin sebagian orang juga pengen hidup minimalis seperti saya, cuma mulainya dari mana itu kadang bingung ya. Yang penting kita itu sebenarnya fokus pada fungsi barang-barang yang kita punya ya. Jadi ketika kita sudah punya banyak barang dan kita bingung untuk menatanya, untuk membersihkannya, bahkan untuk kita pergunakan saja juga kadang kita sampai bingung ya mau menggunakan yang mana dulu gitu. Nah itu kita sudah harus berpikir ternyata memiliki barang sedikit itu jauh lebih enak, lebih nyaman untuk kita melakukan aktivitas. Nah ini kemarin saya pas pulang dari kampung ini dibawain sama bapak saya ini pisang emas Bunda. Nah kebetulan kok ini kemarin sudah saya potong berapa cengkeh udah matang ini semuanya. Jadi saya mau potong lagi biar nanti cepet dimakan habis ya. Ini sengaja saya nggak potong-potong atau nggak saya kalau di tempat saya itu diepekin itu satu cengkeh gini biar nggak matangnya nggak cepet, jadi nggak cepet busuk. Nah ini saya ambil satu cengkeh aja. Nah kalau hidup minimalis itu mungkin pada bingung mulai dari mana ya. Kalau saya dulu itu mulainya itu waktu saya sudah kebingungan ya, kewalahan menata barang-barang yang sudah saya punya gitu. Saya bingung sendiri, terlalu capek saya untuk membersihkannya, terlalu capek juga saya untuk menatanya gitu Bunda. Jadi saya sudah mulai, oh iya ternyata barang-barang yang saya miliki itu nggak semuanya saya pakai dan nggak semuanya itu ada fungsinya. Jadi saya memilih mana barang yang memang benar-benar saya pakai atau saya butuhkan, kemudian saya pilih juga seperti baju, tas. Dulu memang saya senang koleksi tas ya, tapi sekarang alhamdulillah setelah menerapkan hidup minimalis saya jadi berpikir lagi, karena saya pakainya tasnya juga yang itu saja, hanya sesekali saja saya pakai. Kan mubazir ya kalau kita beli tas ternyata barangnya nggak dipakai gitu, cuma jadi koleksi saja, akan sayang kan. Kita bisa buat beli yang kita butuhkan gitu. Kadang suka mikir kayak gitu, oh iya kenapa ya dulu saya kok gini boros, kenapa saya dulu itu sering banget belanja. Sekarang mungkin sudah berpikiran realistis ya Bunda. Nah kalau dulu itu memang nggak realistis karena hanya mementingkan keinginan saja. Jadi kita sekarang sudah semakin dewasa, semakin umur juga mungkin ya. Jadi pikiran kita itu ya untuk masa depan. Nah buat apa sih banyak-banyak barang di rumah, toh yang dipakai hanya itu saja. Terus untuk penilaian orang lain gitu kan nggak perlu sebenarnya ya. Kadang orang itu membeli barang-barang mewah,
Padahal kadang-kadang barang-barang mewah itu nggak ada fungsinya juga ya, hanya dipakai sesekali saja gitu. Buat apa sih? Cuma ingin dilihat orang gitu, nggak penting lah bagi saya ya Bunda. Ini Mbak Ara lagi bikin mie ya, mie kuah. Katanya hujan-hujan, pengennya yang seger-seger gitu. Nah kebetulan ini kemarin dibawain mie kuah sama ibu mertua saya ya, karena katanya di rumah mie-nya nggak dimakan, itu habis kondangan itu jadi banyak dapat mie gitu. Biasanya kalau di tempat saya itu habis ada kondangan itu pulangnya dioleh-olehin mie instan gitu. Nah sama mertua saya itu dikumpulin karena nggak dimakan, nggak dimasak, jadi dibawain kemarin pas saya pulang. Nah ini saya lanjut masaknya ya, Mbak Ara nggak mau lanjut lagi. Biasa anak-anak itu kadang suka rasa penasarannya itu muncul ya, apalagi perempuan, jadi pengen ikut masak gitu. Kemudian kalau ingin memulai hidup minimalis itu harus tahu batas cukup kita ya. Kita harus tahu batas cukup kita. Batas cukup saya dengan batas cukup Bunda itu berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Kalau misalnya saya batas cukupnya di angka 50, mungkin Bunda di angka 60, 70, bahkan sampai 100 ya. Karena setiap orang itu punya batas cukupnya masing-masing. Jadi jangan disamakan ya Bunda. Kalau Bunda pengen hidup minimalis itu sebaiknya pelan-pelan ya Bunda. Jangan langsung kita nanti apa ya istilahnya, kalau mau decluttering itu kita buang-buangin semua nanti repot sendiri Bunda. Kalau misalnya ternyata barang-barang itu masih kita perlukan atau kita butuhkan. Nah kita harus tahu nih batas cukup kita itu seberapa. Jadi kita tahu kita akan decluttering barang-barang yang tidak perlu. Nanti kita tahu, oh ini barang-barang yang saya perlukan dan ini barang-barang yang tidak saya perlukan. Jadi penting sekali kita harus tahu batas cukup kita, karena batas cukup orang itu berbeda-beda. Saya batas cukupnya ya segini Bunda, nggak terlalu banyak karena saya merasa saya cukup dengan barang-barang yang saya punya sekarang, dan saya merasa tidak kekurangan lagi ya, barang-barang yang saya miliki sudah cukup untuk kelangsungan hidup saya. Nah saya ya sudah, saya pergunakan dengan sebaik mungkin dan saya rawat dengan sebaik mungkin agar barang itu awet, dan tidak akan membeli barang-barang yang mungkin tidak saya butuhkan lagi atau bahkan yang hanya keinginan saja. Memang kadang susah ya untuk menerapkan hidup minimalis, karena itu memang benar-benar butuh konsisten dan butuh kesadaran diri pada diri kita sendiri bahwa hidup minimalis itu nggak sesederhana itu ya. Bahkan kita harus meminimalisir pikiran kita, nggak hanya dalam bentuk fisik barang, tapi juga pikiran kita juga. Banyak orang yang ingin sekali hidup minimalis, tapi karena pikirannya belum kita bisa satukan dengan rasa ingin kita ya, dengan hati perasaan kita, jadi itu susah untuk nyambungnya. Untuk decluttering saja kita masih ragu-ragu, ini barang harus saya buang atau saya simpan. Itu kadang masih timbul ada perasaan sayang untuk membuang barang-barang yang kita punya ya. Itu memang harus kita latih pelan-pelan. Dulu saya memang seperti itu ya Bunda. Aduh ini sayang ya kalau dibuang, tapi setelah saya pikir lagi, barangnya kok nggak saya pakai, tetap aja di tempat itu aja, sama sekali tidak saya sentuh. Jadi buat apa ya, mending saya kasihkan ke saudara kita, ke teman atau ke kerabat kita gitu. Jadi itu bermanfaat sekali buat orang-orang di luar sana. Saya juga akan memilah-milih lagi beberapa nanti barang-barang yang belum saya decluttering ya Bunda. Kalau sebenarnya sudah banyak saya decluttering, tapi kan memang tidak saya videokan ya.
seperti kerudung. Kemarin ada yang komen, kok kerudungnya masih banyak gak di decluttering. Itu saya sudah decluttering bunda, itu sudah 2 box. Tadinya lebih dari 2 box, itu sudah saya kasih sama adik-adik saya. Nah itu pentingnya kita harus punya jiwa ikhlas untuk memberikan barang-barang yang kita miliki. Ini saya sudah selesai mandi. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.